serta binatang apa hewan-hewan semua itu kan Tuhan sudah menciptakan. Tapi Ya, tadi kita Umi bisa bilang tahu nggak sudah ada bahwa babi? ada babi dengan anjing itu bagaimana? Kenapa sampai Umi bisa tahu gitu? Nggak, makanya saya juga bertanya, apakah ada di situ sudah tertulis bahwa anjing dan babi itu sudah ada? Bagaimana Umi? Ada, saya justru bertanya, apakah pada waktu itu anjing dan babi sudah ada gitu? Oh, kalau terkait anjing dan babi itu kan tadi kan saya kan bilang kan Tuhan mengatakan bahwa semua buah-buah dan semua makanan yang di dunia ini boleh kamu makan, asal jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi terkait babi dan anjing itu kan saya tidak tahu apa sudah diciptakan atau belum, tapi ya saya yakin pasti Tuhan sudah menciptakan semuanya kan, karena Tuhan sudah Nah, menciptakan jadi begini, ini burung-burung dan lanjut lain ya. semuanya. Di dalam kitab sendiri, di dalam kitabnya Peter sendiri, di dalam kitab Imamat itu ada pengharaman memakan babi yang kemudian diganti di dalam terjemahannya itu babi hutan. Padahal awalnya itu cuma babi. Nah, artinya pengharaman babi ini sendiri itu sudah ada di kitabnya Peter. Kalau Peter bingung dengan pertanyaan kenapa Tuhan mengharamkan, harusnya bertanya dulu kepada Tuhan Bani Israel yang mengharamkan babi pada masa itu. Karena kami melanjutkan saja, bukan meniadakan, bukan memperbaharui atau bagaimana. Nah, terkait tentang makanan yang halal kemudian yang diharamkan oleh Bani Israel, kami memiliki dalil bahwa Nabi Isa justru menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kepada Nabi Yakub atau Israel itu sendiri sebagai bentuk hukuman seperti menghalalkan onta dan lain-lain. Nah, bahkan zaman dahulu ketika orang Yahudi mencuci tangan sampai ke siku, itu ada dalilnya. Lalu Yesus mengatakan, bahkan tidak apa-apa tidak mencuci tangan makan, kata Yesus. Tapi di situ penulis kitabnya Peter mengatakan dengan begitulah Yesus halal, tapi penulis kitab Peter yang mengatakan. Nah, masalah tentang najis ini, bahkan Yesus sendiri mengatakan aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi melengkapinya. Nah, hukum Taurat salah satunya itu adalah haramnya memakan babi. Tetapi di dalam terjemahan baru dikatakan babi hutan. Babi hutannya babi ya sama aja. Dari awal tuh ada tulisan babi lalu diganti jadi babi hutan kan aneh. Nah, artinya begitu. Pengharaman ini bukan ada di Islam. Sudah ada sebelumnya. Kami melanjutkan yang mutlak haram ya kami haramkan. Nah, jadi begitu. Tentang ketika Adam dilarang. Coba Uni mau tanya kepada Peter, apa gunanya Tuhan melarang Adam memakan buah pengetahuan? Kalau memang Tuhan tahu, Maha tahu, dia tahu bahwa Adam itu akan terjebak oleh rayuan iblis katanya, kenapa dia ciptakan pohon pengetahuan? Yang diletakin di situ. Kalau memang dia sayang sama Adam, dia nggak mau Adam kenapa-napa, sudah nggak usah bikinlah pohon pengetahuan itu di situ. Artinya dia sengaja mau menjebak Adam ya, agar dia bisa mengutuk Adam dan keturunannya lalu melakukan rencana pembunuhan terhadap Yesus. Kira-kira kan begitu jadinya logika berpikir unik. Coba jawab dulu. Apa gunanya Tuhan Peter melarang? Nanti korelasinya ke pelarangan babi. Apa gunanya Tuhan Peter melarang Adam memakan hewan? Bagaimana Umi? Tes tes tes. Umi dengar suara Menurut saya? dengar-dengar, menurut Peter, Iya apa ya. gunanya, apa gunanya Tuhannya Peter melarang Adam memakan buah pengetahuan? Karena kalau memang Tuhan tidak mau Adam kenapa-napa, buat apa dia ciptakan ular cerdik dan buat apa dia ciptakan pohon pengetahuan dekat Adam? Apa salahnya dia jauhkan dari Adam? Apakah dia tidak tahu kalau Adam akan salah gitu? Apa gunanya gitu? Dia melarang memakan buah pengetahuan. Apa manfaatnya? Kenapa dia larang gitu loh? Dan kalau Iya. memang dia tidak mau Adam kenapa-napa, ngapain diciptakan gitu loh? Ini aneh Tuhan jadinya kan. Dia mau Adam baik, tapi dia nggak tahu kalau Adam itu bakalan salah. Dia nggak maha mengetahui ya yang akan datang itu. Iya iya iya. Oke Umi, saya jawab ya. Kenapa sampai Tuhan buat ada buah pengetahuan dan melarang Adam dengan Hawa agar jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Karena dimana kan pada saat dosa itu kan didatang dalam umat manusia sendiri. Jadi ketika Tuhan
perintah di mana Tuhan melarang kita jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya harus kita mengikuti kehendak Allah, kehendak Tuhan kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan harus kita mengikuti kehendaknya, tapi kalau ketika iblis menggodanya Hawa, maka Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi di situ manusia jatuh ke dalam dosa gitu. Jadi kalau sebelum Tuhan mencipta buah pengetahuan baik dan jahat kan sudah ada yang namanya iblis. Jadi iblis ini kan ya mau dibilang dia pengen mau seperti Allah. Jadi dia ya menguji itu manusia untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dosa itu didatang dari manusia itu sendiri, di mana manusia itu imannya kuat atau tidak gitu. Bukankah Adam itu belum mengetahui mana perbuatan buruk dan baik? Karena kan dia belum makan buah itu. Kenapa dia melakukan perbuatan buruk? Bagaimana Umi? Ibu ya. Bagaimana Bukan, Ibu? nggak masalah. Uni nggak masalah. Uni panggil juga nggak masalah. Jadi menurut di dalam kitab apa namanya Peter, Adam itu diciptakan baik nggak? Diciptakan baik tidak? Begitu ya Umi? Iya, iya. Ya, diciptakan baik ya karena kan Tuhan Dia sudah menciptakan punya sifat manusia. buruk belum? Dia sudah punya sifat jahat belum? Jahat belum? Begitu ya Umi ya? Oke, iya. Dia sudah punya sifat buruk belum? Kalau terkait sifat itu saya belum tahu ya, belum ada mungkin karena Tuhan di dalam Karena firman saya. begini, karena begini, dosa waris itu sendiri menurut teman-teman Kristen, koreksi kalau Uni salah, adalah perbuatan dosa manusia sekarang ini dikarenakan Adam itu berbuat salah, maka itu yang disebut dengan dosa waris. Kita berbuat salah, kita berbohong, kita berdusta, kita membunuh, itu karena perbuatan Adam yang menyebabkan kita mengenal dosa. Itu yang disebut dengan dosa waris menurut teman-teman Kristen yang Uni pernah berdiskusi dengan mereka. Entah mungkin dengan Peter atau teman Kristen yang lain berbeda, itu silakan kita diskusikan bersama. Tetapi teman-teman Kristen Uni mayoritas mengatakan dosa waris itu adalah ketika Adam berbuat dosa melanggar aturan Tuhan, maka manusia selanjutnya menjadi mengenal dosa, berbuat dosa karena Adam sendiri. Nah, pertanyaan Uni, kalau memang Adam diciptakan baik pada awalnya dan ketika dia memakan buah pengetahuan manusia mengenal baik dan buruk, kenapa Adam sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk, dia sudah melakukan perbuatan buruk? Kan memakan buah pengetahuan itu melanggar perintah Tuhan. Dan itu kan perbuatan buruk. Loh, kok dia bisa berbuat buruk? Kan dia belum makan buah pengetahuan baik dan buruk. Kan tadi Umi mengatakan bahwa sebelum Tuhan menciptakan buah pengetahuan baik dan pengetahuan baik dan jahat itu kan Adam sudah buruk. Maksudnya itu bagaimana ya, Umi? Nah, ini yang mau ditanyakan. Pemahaman Peter sendiri, Adam itu diciptakan, dia sudah tahu perbuatan buruk belum? Kalau terkait saya itu kayaknya bukan kayaknya sih, tapi yang saya paham itu Tuhan menciptakan manusia itu untuk menjaga ya Taman Eden tersebut. Jadi ketika Tuhan menjaga, jadi kalau menurut saya sih ya belum karena dia tahu dia harus menjaga dan dia harus mendengar perintah Allah gitu. Nah, Dan apa artinya yang disampaikan. dia belum mengenal perbuatan buruk kan? Karena dia belum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Tetapi perbuatan dia memakan buah pengetahuan itu sendiri adalah perbuatan buruk. Artinya dia melakukan perbuatan buruk sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Ini kan kontradiksi, lucu gitu. Makanya Uni tanya, apa tujuan Tuhan pada akhirnya kalau memang Tuhan tidak mau Adam kenapa-napa, ya sudah ngapain dibuat pohon itu? Buat apa letakkan pohon itu di situ? Apa Tuhan tidak maha mengetahui kalau suatu saat Adam akan salah, lalu Adam dikutuk keseluruhan keturunannya, lalu Tuhan merencanakan pembunuhan dirinya. Jadi lucu pada akhirnya Tuhan kan mengambil sikap seperti ini. Kalau memang Tuhan tidak mau manusia jatuh ke dalam dosa, ngapain dia buat pohon pengetahuan? Ya sudah jauhkan saja. Apa sulitnya bagi Tuhan sih? Emang Tuhan nggak tahu kalau Adam bakalan salah gitu? Gimana dong? Gimana itu? Ya Umi, Paham? Paham nggak maksud Uni?
Umi ya. Iya bagaimana? Gini maksud Uni. Dosa waris itu kan katanya adalah ketika manusia berbuat dosa itu penyebabnya karena Adam sudah melanggar perintah Tuhan, artinya melakukan perbuatan buruk. Yang Uni ingin bahas di sini, kenapa katanya Adam itu diciptakan baik menurut Tuhan dan dia larang manusia untuk berbuat buruk, tapi justru Adam itu melakukan perbuatan buruk yaitu melanggar perintah Tuhan ketika dia belum memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu. Artinya manusia ini sudah memiliki kecenderungan buruk sebelum memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu dong. Karena memakan buah baik buruk itu saja udah perbuatan buruk gitu. Iya. Nah, jadi dogma itu saja sudah kontradiksi dengan logika gitu. Itu dogma dosa waris dulu. Nah, tentang Adam. Nah, kemudian dosa waris. Apa yang dimaksud dengan dosa waris menurut pemahaman Peter? Halo Umi, halo. Ya, apa yang dimaksud dengan dosa waris menurut Peter sendiri yang Peter pahami? Tes, tes. Peter, kedengeran gak sih suaranya Uni? My brethren. Cek satu. Coba ambil alih dengan bahasa segaul mungkin biar saudara kita Peter paham Uni. My brethren, kedengeran gak suara?